Halo, kembali lagi bersama saya Andi dalam podcast Global Indo News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tema yang sangat menarik. Tema yang menjadi perbincangan di kalangan publik. Tema yang belakangan ini menjadi trending topik yang terus dibicarakan. 3 hari di meja hijau, suara ayah dan ibu Pradaluki. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya Ibunda tercinta dari almarhum Pradaluki Cepril Saputra Namo. Selamat datang Ibu Epi. Siap, terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama kami dalam podcast Global Indo News. Dan ini kali pertama kami bersama dengan Ibu Epi dalam ruang podcast. Dan juga pada kesempatan kali ini Ibunda tercinta didampingi oleh ayah dari almarhum Pradaluki Cepril Saputra Namo, Bapak Christian Namo. Selamat datang Pak Kris. Siap, terima kasih. Saya berharap Pak Kris dan Ibu Epi bisa meluangkan waktunya untuk kita bincang santai pada malam hari ini terkait dengan perkara Luki. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Epi dan juga Pak Christian Namo terkait dengan proses persidangan yang sudah berjalan beberapa hari belakangan ini. Pak Kris dan Ibu Epi, setelah 3 hari mengikuti proses persidangan di Pengadilan Militer Kupang, perkara Pradaluki Cepril Saputra Namo, bagaimana perasaan sebagai orang tua dari almarhum Pradaluki dan juga ayah Pak Christian Namo terkait dengan proses persidangan yang sudah berjalan 3 hari? Ya, terima kasih. Kalau dari saya, persidangan awal itu 3 hari, dan pada saat persidangan selesai, untuk kita lihat lagi masalah keterangan dari para terdakwa dan juga kami yang bersaksi dengan Prada Richard, itu masih ada banyak kejanggalan. Mungkin para saksi juga mereka sangat berbelit, dan juga untuk auditor dan hakim itu pertanyaannya tidak sinkron, dan di situ juga banyak terjadi mungkin seperti kejadian yang saksi korban Richard mengetahui dan para terdakwa itu mereka membuat seperti alibi begitu. Dia tidak sesuai dengan yang Prada Richard. Mereka intinya berbelit. Itu saja. Selama 3 hari. Selama 3 hari ini, sebagai ibunda tercinta, perasaan seorang ibu dalam proses persidangan 3 hari ini seperti apa? Izin Bapak, saya mengikuti persidangan selama 3 hari. Saya juga menjadi saksi. Saya melihat eh, terdakwa itu banyak berbohong. Ada yang tidak sesuai dengan isi BAP yang mereka sudah sampaikan di POM. Jadi, Prada Richard bersaksi juga, mereka banyak yang menyanggah. Dan banyak terdapat kebohongan-kebohongan yang terjadi. Terus, mengenai isi dakwaan yang dibacakan Bapak Auditor, sangat menyedihkan. Saya sebagai seorang ibu, apalagi ibu kandung, saya sangat, bukan sedih lagi, hancur Bapak. Mendengar pembacaan dakwaan itu, terlalu sadis perbuatan yang mereka lakukan terhadap anak saya. Dari fakta persidangan selama 3 hari, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Epi dan Pak Christian Namo, yang paling berkesan dari 3 hari persidangan ini, apakah ada hal-hal yang mungkin menurut Pak Christian Namo dan Ibu Epi membekas dalam pikiran dan benak seorang ibu terkait dengan persidangan? Kalau saya ya, yang paling
membekas itu dan paling menyayat hati itu perbuatan dari pelaku eh, Made Juni, karena apa yang dia lakukan itu sangat tidak manusiawi. Banyak pelaku yang melakukan hal yang sangat tidak masuk akal. Anak saya ini manusia. Kita saja, mohon maaf kalau memelihara hewan kita sayang. Ini manusia. Sesalah apapun anak saya, jangan sampai dibuat seperti itu. Yang paling menyedihkan itu ketika Prada Richard berkata, dari pengakuan Lucky waktu mereka dipukul, disiksa itu, Lucky sempat berkata, "Mama saya saja tidak pernah memukul seperti ini." Itu yang saya sangat sedih. Saya tidak pernah memukul anak saya seperti itu. Jadi saya sangat hancur mendengar kata-kata itu. Itu yang membuat saya merasa sangat hancur sekali, Bapak. Baik. Artinya pada saat kejadian penyiksaan yang dialami oleh almarhum Prada Lucky Cetro Saptranamo sempat menyampaikan hal yang tadi Ibu sampaikan, Ya. bahwasanya seorang ibu dari almarhum tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh kedua pelaku Ya. terhadap almarhum Prada Lucky. Pak Kris dan Ibu Epi, dari proses persidangan yang sudah berjalan dilakukan secara terbuka di Pengadilan Militer 315 Kupang. Perasaan Pak Kris dan juga Ibu Epi sebagai orang tua almarhum Prada Lucky Cetro Saptranamo, apakah sudah merasa dengan dilaksanakan sidang terbuka itu ruang yang diberikan oleh pengadilan kepada keluarga untuk mencari kebenaran sudah ada atau belum? Kalau menurut saya belum terlalu puas. Karena banyak hal yang belum kami dapat ungkapkan. Masih banyak Masih hal banyak yang hal, tertahan ya, dan belum bisa disampaikan yang di bisa dalam ruang disampaikan dalam persidangan. ruang persidangan. Hal apa saja yang mungkin bisa Ibu Epi jelaskan? Contoh seperti mereka merekayasa tuduhan anak saya LGBT, sedangkan hal yang terjadi, anak saya itu punya pacar. Oh, Dan ada pacar. ada pacar itu, dia berada di Bali, dan itu sepengetahuan terdakwa Made Juni, dia juga tahu. Oh, Dia menceritakan sendiri waktu kami bertemu di Rumah Sakit Airamu. baik, saya sedikit menarik. Lucky yang menurut ibu kandung mengetahui ternyata almarhum ini memiliki seorang kekasih yang sekarang berada di Bali. Iya, Sudah berapa lama yang Ibu Epi tahu kedekatan secara emosional dia dengan sang kekasih ini? mereka dekat itu sudah beberapa tahun sebenarnya. Hanya Lucky belum berani untuk mengungkapkan sejarah jelas karena dia bilang, "Mama, saya belum dapat kerja nanti ya, karena saya kan laki-laki." Ya, Dia bilang begitu. Tetapi prinsip ya. ya mereka sering video call. Waktu Lucky belum tes itu mereka sering video call di rumah. Tadi Ibu Epi sempat menjelaskan bahwasanya salah satu terdakwa mengetahui bahwasannya almarhum ini memiliki kekasih. Iya, Apakah pada saat itu disampaikan secara langsung oleh salah satu terdakwa kepada Ibu Epi, atau ada yang menyampaikan bahwasannya memang salah satu terdakwa ini mengetahui bahwasannya almarhum Prada Lucky tidak seperti yang mereka tuduhkan? disampaikan langsung Bapak sama Salah satu terdakwa ini Made Juni. menyampaikan langsung Iya. kepada Ibu Epi bahwasannya almarhum pernah menceritakan kepada Iya. terdakwa ini dia punya kekasih. Iya, Ini sangat menarik. Pak Kris, saya melanjutkan dari apa yang disampaikan dulu oleh Ibu Epi tadi. Dari pandangan seorang ayah, mengetahui Ananda, ya, sebenarnya dengan adanya kekasih,
seorang tambatan hati ya. Menurut Pak Kris, selama ini almarhum Pradaluki ini seperti apa? Apakah memang sebegitu dekat dengan Pak Kris? Pernah menceritakan bahwasanya dia pernah dekat dengan seorang perempuan yang tadi Ibu Epi sampaikan sekarang berada di Bali itu. Kalau dari saya sebagai ayahnya, karena mungkin mulai dari kecil saya mungkin bersama dengan dia, karena mungkin selang-selang waktu aja saya tidak bersama karena dinas. Itu dia dalam arti dia hidupnya seperti biasa, seperti kebanyakan anak-anak seusia dia Iya. itu. Dan setahu saya, kalau mungkin dia pada saat sekolah tuh kan sering saya lihat dia pegang HP itu, mungkin sambil chat. Ya itu dia sering sama. Artinya Pak Kris sebenarnya melihat bahwasanya pada saat almarhum ini beranjak dewasa, ketertarikan terhadap lawan jenis itu ada. Nggak pernah ada. Dia seperti biasa anak-anak. Tapi kelihatannya dia banyak dengan kawan ceweknya kan. Dia orangnya mungkin ya mungkin sifatnya mungkin kita udah tahu, seperti orangnya kan seperti kalem dia. Ya, ya, Nah, betul. dia lebih mungkin karena dia tidak ini makanya ini banyak ke ini cewek-ceweknya, makanya dia pengkawannya Pergaulannya kan, dengan teman-teman teman-temannya tuh lebih banyak yang dominasi dari teman-teman yang makanya cewek. perempuan. Ya. Begitu. Tadi yang Pak Kris dan Ibu Epi sampaikan bahwasanya memang almarhum ini sebenarnya punya ketertarikan dengan lawan jenis. Dan tadi namanya siapa Ibu Epi? Eh, namanya Cici. Cici. Ya. Cici ini memang sudah kenal lama dengan almarhum ya. Cici dengan Lucky ini sudah kenal dari masih kecil. Kami dulu tinggal sama-sama di Bali. Pada saat Ibu Kris dengan Pak Kristen Namo bertugas di Bali saat itu sudah mereka ini sudah saling kenal Ya. dan kembali berkenalan Besar. dan merasa ada kecocokan. Iya. Di Baik, saat mereka baik, sudah tamat sekolah. baik. Oke, Ibu Epi sama Pak Kris, saya mungkin langsung masuk ke dalam apa namanya fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan kemarin. Kurang lebih 3 hari sidang ini sudah berjalan dan secara estafet. Dari hari pertama pemeriksaan 1 terdakwa, hari kedua 17 terdakwa, dan hari ketiga 4 terdakwa. Selama sidang berlangsung, fakta baru apa saja yang menurut Pak Kris dan Bu Epi muncul di depan majelis hakim selama persidangan 3 hari? Kalau yang saya lihat fakta-fakta itu yang kami tidak tahu sebenarnya, contoh disuruh melakukan adegan yang tidak pantas, itu kami kaget sebenarnya. Artinya itu baru terungkap pada saat persidangan kemarin. Iya, kami juga baru tahu itu. Awalnya kami tidak tahu itu. Di dalam berkas perkara atau di dalam berkas dakwaan juga itu Tidak ada. tidak mengetahui sama sekali ya. Artinya pada saat persidangan itulah baru kemarin keluarga korban, dalam hal ini Ibu Epi dan Pak Kristen Namo, baru mengetahui adanya fakta baru. Iya, Diperintahkan oleh salah satu terdakwa untuk melakukan adegan tidak tidak senang. pantas itu. Pak Kris, apakah ada keterangan dari para terdakwa atau saksi yang membuat Pak Kris dan Ibu Epi itu semakin memahami apa yang sebenarnya terjadi terhadap almarhum Pradaluki? Apa yang keterangan-keterangan apa saja yang membuat Pak Kris dan Ibu Epi itu semakin memahami adanya perbuatan yang sebenarnya ini apa yang dilakukan oleh beberapa orang terdakwa ini terhadap almarhum, motifnya sehingga mereka melakukan tindakan kekerasan itu, sepengetahuan Pak Kris dan Ibu Epi? Kalau dari saya, selama saya melihat dari persidangan awal, dia 1 orang dan kinya yang pangkat paling tertinggi letnan 1.
Letnan 1. Letnan 1 Ahmad. Terus yang hari Yang kedua di berkas 1 itu ya, ya. berkas satu Berkas itu 1 kan itu. pertama. Yang Itu disidangkan yang pada hari paling Senin itu. pangkat paling senior. Dia Letnan Baik. 1. Baik. Terus yang kedua 17, yang ketiga dibilang 4 orang. saksi beratnya tuh. Maunya untuk Terdakwa yang paling terdakwa yang paling terberat berat. Nah, dari perbuatan yang itu dilakukan. kalau saya lihat dari hari pertama ceritanya, kalau saya ambil kesimpulan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu kematian anak saya tuh sepertinya ada di antara mereka. Kalau saya fokuskan lagi, itu 3 orang itu Hmm. perwira Perwira ini yang harusnya lebih bertanggung ya, jawab yang atas paling kejadian yang bertanggung menimpa jawab. almarhum Pradaluki Nah, Cetro karena Sebenarnya. di situ saya lihat kematian anak saya tuh, dia 3 perwira dan anggotanya 19. Perwiranya 3, Bintara Tamtama 19 19 orang. orang. Kalau untuk di aturan tentara itu jelas bawahan, kan kita kalau di tentara kan Tamtama Bintara itu kan anggota, Baik. perwira itu kan atasan. Nah, Ya. kalau saya lihat itu sebenarnya kejadian sampai anak saya meninggal itu jelas mereka kalau namanya anggota mau melaksanakan apapun pasti di atas perintah, di bawah perintah. Baik. Nah, itu saya paling fokus ke 3 orang. Dan saya lihat mulai dari hari pertama, kedua, dan ketiga, karena anak saya meninggal ini, dia identik dengan penyimpangan. Karena saya pertama dengar itu Dugaan penyimpangan itu ya. dugaan kan penyimpangan. Setelah persidangan, ternyata saya lihat saksinya sudah bersaksi untuk apa namanya, ini dia punya kronologinya sudah ada. Hmm. Tapi yang herannya, kenapa tidak ada bukti? Kan lucu, anak saya meninggal jelas nyata. Artinya dugaan ini sampai dalam persidangan terbantahkan karena tidak bisa dibuktikan. Itu kan kalau menurut normal kan lucu. Kejadian sudah ada, Betul. anak saya meninggal, perbuatan mereka sudah terbukti. Perbuatan mereka terbukti lewat saksi hidup Prada Richard. Prada Richard Bulan. Tapi pada saat kesimpulan hakim, Bapak Hakim, ternyata itu tidak bisa dibuktikan. Dan yang saya sempat hari kedua, saya sempat sedikit, bukan sedikit lagi, saya seperti emosi, dan karena mungkin peradilan militer ini kan beda. Betul. Nah, aturannya kan ada. Betul. Karena saya sudah rasakan pada saat saya bersaksi hari kedua, saya baru suara keras sedikit aja, saya dilarang. Sebenarnya banyak sekali yang saya mau ungkapkan, tapi karena mungkin ya namanya saya tentara kan, saya Terbatas. mengikuti aturan. Betul. Tapi Artinya untuk sebenarnya Pak Kris ini pengen menyampaikan banyak hal di Terlalu dalam banyak. persidangan itu. Tapi memang di ruang persidangan dibatasi untuk Pak Kris menyampaikan apa saja hal-hal yang mengganjal terhadap kematian dari almarhum Pradaluki. Nah, yang di sini yang seperti tadi kembali lagi saya bilang, dia pelaku sudah nyata dalam arti dia sudah dibenarkan oleh saksi hidup yang berdua ini, Prada Richard, Prada Richard. dan Pradaluki meninggal anak saya. Prada Richard di situ sudah bersaksi pelaku melaksanakan tindakan sehingga mengakibatkan anak saya meninggal. Almarhum meninggal. Itu sudah nyata. Dan Luki meninggal pun nyata. Kelakuan mereka nyata. Kenapa kok bisa disimpulkan Bapak Hakim mengatakan tidak ada bukti? Itu yang tanda tanya atas besar. dugaan penyimpangan itu tadi. Dugaan penyimpangan LGBT-nya LGBT. tidak bisa dibuktikan. Di dalam persidangan majelis hakim menyampaikan seperti itu. Tidak bisa dibuktikan. Makanya itu yang saya kejar terus. Artinya memang di dalam persidangan, fakta persidangan, majelis hakim dan juga auditor dalam hal ini yang mendakwakan beberapa terdakwa ini tidak mengangkat terkait dengan isu LGBT karena tidak dapat dibuktikan itu tadi. Dan itu saya
kembali ke surat dakwaan. Kalau yang setahu saya dengar dan saya sudah konsultasi juga, untuk surat dakwaan tuh sebenarnya pada saat berkas diserahkan dari auditor militer ke pengadilan, sebenarnya keluarga korban sudah dikasih biar menjadi panduan. Ya, Dan pada saat hari kedua saya, hari pertama kan namanya kita cuma ikuti aja. betul. Nah, ikuti dan mungkin terdapat kejanggalan itu hari kedua. Dan pada saat hari ketiga itu saya minta ke Bapak Auditor, dan Bapak Auditor menanyakan ke Bapak Hakim, itu disampaikan bahwa nanti setelah putusan, itu kan janggal menurut aturan. Kalau aturan militer Disampaikan setelah saya tidak putusan tahu. baru nanti Nah, nanti dakwaan baru itu dakwaannya diserahkan diberikan. kepada pihak keluarga korban. Dan pada saat persidangan itu kan terjadi, mereka dalam arti semaunya baca kita cuma ya menurut toh. Nah, itu yang membuat saya Kecewa. kecewa. Dan seperti tadi saya kembali lagi, perbuatan pelaku sudah jelas, saksi sudah mengatakan, sedangkan bukti tidak ada, kan lucu. Betul. Sedangkan alat bukti penganiayaannya semuanya ada. Sudah ada. Dan ceritanya itu yang pada saat dakwaan pertama sehingga anak saya meninggal itu kan bilang penyimpangan. Ya, karena dasar dari dugaan inilah, tuduhan inilah, sehingga perbuatan pidana itu muncul. Pak Kris, banyak publik bertanya terkait dengan tindakan kekerasan yang dialami oleh almarhum Pradaluki Cepil Saputranamo di luar dari tindak kewajaran sebagai seorang manusia. Dari sidang yang sudah dilaksanakan, apa yang bisa Pak Kris dan Ibu Epi sampaikan terkait hal ini? Dugaan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang melebihi batas, ya, kekerasan yang melebihi batas kemanusiaan dari 22 terdakwa Nah, itu melakukan saya, kekerasan. pokoknya saya tentara dulu saya jelaskan. Kalau saya lihat dari kejadian anak saya ini, itu mereka kayaknya ada pelaku, makanya otaknya ada. Yang menjadi Makanya yang antara tiga itu kreator atau yang memimpin. memimpin, karena di tentara itu kan Tamtama Bintara itu kan di bawah perintah. Tidak mungkin dia awalnya tuh dari anggota, jelas tidak mungkin. Karena apalagi mereka batalion, kan tinggalnya kan sama-sama, terkoordinir semua, Satu lingkungan. satu lingkungan. Itu kalau saya lihat awal mulanya tuh sebenarnya dari tiga otak perwira itu. Perwira. Yang Dan- harusnya lebih bertanggung Dan jawab. yang saya paling fokusnya ke dua orang, Letnan Siapa 2 saja? Singajuru dan si Madejuni itu. Dan saya lebih fokus lagi Singajuru, Letnan 2 itu. Apa Karena- yang membuat Pak Kris lebih mengarahkan bahwasannya kuat dugaan kepada salah satu terdakwa dalam hal ini? Karena sebelum kejadian mungkin saya tarik mundur pada saat almarhum sampai kalau tidak salah tuh awal bulan Juli, yang mereka dari Brigif, Penempatan awal. penempatan awal mereka selesai pendidikan, kalau pokoknya kita tarik 1 bulan sebelumnya. Baik. Itu saya sudah pada saat almarhum meninggal, saya mendapat mungkin bukti atau ada yang mungkin kawannya dia itu penganiayaan dia tuh sudah dari pada saat mereka masuk. Dan yang paling banyak Letnan 2 Singajuru itu setiap kali WA, mungkin kan kawannya Luki kan banyak. Betul. Setelah saya mungkin karena dia mungkin dengar kawannya dia meninggal, anak saya Pradaluki, saya cari informasi, itu mengarahnya ke Letnan 2 Singajuru. Dia yang paling banyak mengambil, entah mau tindakan atau mungkin itu Mengambil dalam hal ini seperti apa? Ini frasa baru yang baru saya dapat. Mengambil ini apakah mengambil sesuatu, memindahkan barang sesuatu, atau maksud dan juga artinya seperti apa, Pak Kris? Nah, kalau di tentara untuk mengambil itu artinya begini, dia yang paling banyak mengumpulkan perintah kumpul.
Nah, itu Perintah saya dengarnya untuk tuh mengkoordinir, bukan bukan memerintahkan mengkoordinir. untuk mereka Dia ini. dia karena mungkin perwira itu dia kan punya hak. Dia mengumpulkan dan pada saat dia dikumpulkan itu mungkin seperti apel Ya, malam, ya, itu tadi yang saya sampaikan tadi, apel mengkoordinir mereka. pengecekan. Nah, biasa Betul. begitu. Kan dia kan hak, dia Hmm. punya hak. Itu saya dengar ada sebenarnya tuh ada 7 saksi lagi sebenarnya yang mau saya hadirkan. Masih ada lagi di luar dari Teman-temannya ya. saksi yang sudah ada dalam berkas Di luar perkara. dari saksi itu, itu saya cerita yang dari awal awal 1 bulan sebelum Lucky meninggal. Itu masih ada sebenarnya 7 saksi lagi. Yang 7 harusnya saksi dihadirkan dalam dari persidangan. temannya Lucky, lettingnya dia. Oh iya. Nah, sebenarnya dia pencerita ini sudah dari awal sebelum, karena kita angkat ini kan tanggal 27 almarhum meninggal, tapi Betul. untuk rentetannya dia tuh 1 bulan pas mereka kumpul itu. Baik. Yang lebih aktif itu saya dengar Letnan 2 Singajuru. Lebih banyak peran. Sampai meninggalnya Lucky baru saya, oh ternyata ini orang yang saya bilang. Artinya dari dugaan Pak Kristianamo sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang prajurit TNI mengarah kepada salah satu terdakwa dalam hal ini Saya fokusnya ke dia. Karena kepada kalau persidangan mengizinkan saya bisa bawa saksinya. Dia 7 orang dan pemukulan juga persis seperti Lucky, tapi Lucky kan parah. Dia cuma, kalau saya lihat dari Prada Richard dia kan sampai sampai berlubang, dia lukanya kan dalam. betul. Kalau untuk ini saya punya bukti dia cambukan. Sampai orang tua Yang korban diduga juga, dilakukan oleh salah satu Nah. terdakwa tadi siapa itu Singajuru. sebelum rentetan itu mereka sudah sering dikumpulkan oleh Letnan 2 Singajuru, Artinya, mungkin sering dipukul tindakan kekerasan ini bukan hanya Sudah terjadi dari- pada ya. almarhum Prada Lucky dan juga Richard Bulan, ada juga terjadi pada yang lain. anggota Ada TNI 7 yang orang. lain. Saya bisa, kalau mungkin sambil sidang berjalan, kalau ini saya bisa hadirkan saksinya. Baik, kita berharap Nah, itu mungkin nanti rentetannya bisa panjang. diakomodir oleh majelis hakim. Saya kembali ke Ibu Epi. Ibu Epi, merujuk pada pertanyaan yang tadi saya sampaikan pada Pak Kris, menurut Ibu Epi seperti apa dengan adanya dugaan tindakan kekerasan yang sudah di luar batas kemanusiaan ini yang terjadi pada almarhum Prada Lucky yang dilakukan oleh terdakwa? Menurut Ibu Epi menilai ini seperti apa? Kalau saya menilai perbuatan mereka itu bukan penganiayaan lagi, tapi sudah mengarah kepada pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Ya, karena dari sekujur tubuh itu luka semua. Saya lihat terus setelah anak saya sudah sekarat seperti itu, mereka putus komunikasi sama sekali. HP anak saya tidak dikasih. Bahkan saya dengar dari pengakuan saksi bahwa 4 pelaku utama itu ada salah satu yang membuli dia lagi, suruh menelpon memakai kulit semangka. Oh, Saya sempat mendengar isi dakwaan itu bahwa salah satu itu menyuruh salah satu terdakwa iya, 4 menyuruh Richard dengan almarhum untuk menghubungi, seakan-akan menghubungi orang tua. jadi semangka itu dipakai, anggap saja itu handphone. Itu keterlaluan sekali. Di saat anak saya sudah mengerang kesakitan, sudah berteriak-teriak, mereka malah membuli. Seperti mereka puas. Jadi bagi saya, mereka itu seperti psikopat. Jadi ini sudah mengarah kepada pembunuhan berencana. Jadi mereka harus dikasih pasal yang betul-betul mengarah pada pembunuhan berencana itu. Baik, Ibu Epi, tadi Ibu Epi sampaikan seperti itu, menilai dakwaan yang diberikan oleh auditor militer terhadap ke-22 terdakwa dengan pasal yang sudah didakwakan. Menurut Ibu Epi dan Pak Kristianamo, sebagai orang tua almarhum Prada Lucky Cipto Saputra Namo, tentunya sebagaimana yang Ibu Epi dan juga Pak Kris inginkan, agar persidangan terhadap perkara almarhum Prada Lucky, seluruh terdakwa dapat dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya dan dipecat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kristianamo dengan 2 permintaan, hukuman mati dan dipecat. Apakah menurut seorang Pak Kristianamo dan Ibu Epi sebagai ibunda tercinta dari Prada Lucky, sudah cukupkah pasal yang didakwakan kepada kedua terdakwa? Kalau dari saya ayahnya Prada Lucky, kenapa dari awal itu saya berteriak hukuman cuma 2, hukuman mati dan pecat. Saya punya dasar.
itu kalau secara kasat mata saya lihat tubuh korban itu kalau untuk mungkin pembinaan ya tidak ada lah, palingan cuma lecet bekas-bekas saja, mungkin dipukul seperti mungkin bekas ya selang sedikit lah, mungkin mungkin masih wajar kalau menurut saya. Ini sudah di luar batas dalam arti sampai meninggal dunia dan dia lukanya dalam, juga dia di organ tubuhnya juga Mengalami. hancur, dan itu semua saya punya bukti karena saya berhubungan dengan dokter lewat via telepon, terus surat dari rumah sakit juga, dan saya lihat langsung mata saya lihat, makanya saya bisa Kondisi sebenarnya dari kondisi apa? dan tanpa otopsi pun kita sudah koordinasi seperti di persidangan itu karena permintaan dari mamanya Lucky, dan saya di sini saya menjelaskan kenapa saya menuntut hukuman cuma 2. Entah di persidangan menerapkan pasal cuma 9 tahun kepada terdakwa, itu urusan mereka, tapi saya punya dasar, mungkin saya bisa ini sampaikan dasar saya. Baik. Nah, itu kenapa saya minta hukuman mati, karena begini, 3 unsur untuk hukuman mati itu sudah ada di dalam kasus ini. Itu Sudah adanya terbukti dalam fakta sudah persidangan. adanya mens area atau niat jahat. Mens reanya, Nah, niat mens jahat reanya, untuk melakukan sebuah tindak pidana. karena mereka beramai-ramai. Nah, itu, dan itu sesuai dengan keterangan saksi dan terdakwa Baik. Artinya dalam fakta persidangan, pada saat persidangan. keterangan saksi dan terdakwa ini sudah menunjukkan adanya indikasi terkait dengan perbuatan pidana Sehingga pembunuhan berencana tadi. mengakibatkan kehilangan nyawa, dan pada saat saksi melakukan pembunuhan itu secara keji dan beramai. Itu saya jelaskan di sini. Fakta lain dalam persidangan itu, satu, sudah jelas dia dilaksanakan dengan secara terencana karena melibatkan banyak orang dan dia sepekan Baik. dan ditarik. Artinya dilakukan Nah, dalam waktu yang rentan waktu yang rentan- sebenarnya ber- ini mengarah berturut-turut. kepada ya beruntun ya. beruntun dia. Kalau dia mungkin untuk kalau pembinaan yang mengakibatkan fatal sampai kematian juga, mungkin 1 hari tek langsung mungkin dia mati, tidak apa-apa. Ini sudah tahu dia luka, sudah tahu dia hancur kulitnya, masih dipukul terus, berarti kan ada niat untuk membunuh. Dan kawannya juga sudah mengetahui, itu kan di dalam lingkungan banyak orang, kawannya sudah tegur, mereka tidak mau. Terus yang kedua, dilakukan secara bersama-sama. Baik. Nah, karena yang pertama tadi dia kan terencana kan waktu. Betul, betul. Nah, masa dia udah parah, satu datang pukul lagi, satu datang pukul lagi, sampai tersangka 22. Jelas kan mereka udah tahu. Kalau untuk pikiran normal kan jelas sudah tahu luka begini kan, orang lihat aja mungkin kasihan. Ya, tidak tega lagi Jelas lah ini untuk ada melakukan. otak di balik kematian Prada Lucky anak saya ini, ada otaknya, ada yang memerintahkan. Dan saya kembali lagi, itu manusia 3 itu. Baik. Saya berbicara sebagai seorang ayah. Kalau tentara dia ada pangkat dan jabatan, tapi saya sebagai seorang ayah, saya berbicara anak saya meninggal. 3 manusia yang di dalam harus aturan bertanggung tentara jawab. Danton itu, mereka harus berpangkat perwira. Saya yakin saya akan kejar terus. Nah, terus yang ketiga, secara institusional melindungi, mengacu kepada pasal 338 dan 340 pembunuhan berencana. Sebenarnya kalau menurut saya, pasal yang harus diterapkan itu 338 dengan 338 dan 340. Bukan pasal seperti yang sekarang 131 satu yang entah didakwakan itu. terhadap Penting saya terdakwa. tahunya dia maksimal 9 tahun. Baik. Makanya kenapa saya dari awal saya sudah berteriak hukuman cuma 2. Saya punya dasar. Dari mata aja saya lihat itu jelas penganiayaan berat. Dan mereka pasti banyak orang. Ternyata betul. Baik. Baik. Sudah terbukti di pengadilan. Begitu. Baik. Pak Kris dan Ibu Epi, terkait dengan kesaksian dari terdakwa dan saksi dalam proses persidangan yang sudah berjalan 3 kali dengan agenda pemeriksaan saksi yang sudah dilakukan kemarin,
ada tidak bukti atau kesaksian dari beberapa saksi dan terdakwa yang menurut Pak Kris dan Ibu Epi masih mengganjal? Ada yang tidak beres atau ada yang masih menjadi pertanyaan dan masih menjadi misteri untuk Pak Kris dan Ibu Epi mempertanyakan itu? Kalau saya dan si Intel itu, si Thomas Awi itu banyak berbohong. Banyak berbohong. Dia banyak menutupi kebohongan. Entah dia berbohong untuk menyelamatkan siapa, saya tidak tahu. Tetapi dari pengakuan dia banyak kebohongan. Terus yang kedua, si pelaku Andre McClory itu saya ingin meluruskan, dia menyatakan bahwa dia sempat menghubungi saya bahwa Lucky masuk rumah sakit. Kan itu Betul, sanggahan betul. yang dia lakukan. Betul. Saya ingin meluruskan di sini, dia menyatakan tanggal 3 dia menyampaikan kepada saya. Padahal tanggal 2 itu perawat rumah sakit itu sudah WA ke saya bahwa Lucky di rumah sakit. Saya WA dia menyampaikan, dia kaget. Saya WA dia, saya bilang, kakak tolong, saya mau, mama ingin cari tahu keadaan Lucky bagaimana. Oh, Lucky baik-baik saja. Dia tetap menyampaikan bahwa Lucky baik-baik saja. Padahal saya sudah mendengar info dari perawat itu lewat WA bahwa Lucky sudah di rumah sakit. Saya memaksa dia, kakak tolong cari tahu keadaan Lucky. Karena mama dengar Lucky sudah dibawa ke rumah sakit. Dia jawab, oh iya kak mama, tunggu saya masih ke gereja, nanti saya pulang gereja saya cek. Saya tunggu keberadaannya, saya tunggu dia punya kabar itu sampai malam. Tidak juga ada memberikan kabar sama sekali. informasi dan Malam itu baru dia WA, dia bilang, iya mama, saya sudah dari rumah sakit dan memang Lucky ada di rumah sakit. Jadi bukan dia yang menyampaikan ke saya. Saya yang memaksa dia, saya memohon sekali kepada dia untuk mengecek keberadaan Lucky. Baik. Artinya Ibu Epi sudah mendapatkan informasi jauh sebelumnya dari rumah sakit daripada dari si Andre McClory. Iya. Artinya gini, keterangan yang diberikan dari terdakwa 2 di berkas 17 ya, 17 terdakwa itu. Menurut Ibu Epi itu ada kebohongan yang dilakukan. Banyak dari kebohongan. terdakwa. Si Andre itu banyak berbohong. Saya kecewa lagi yang masalah foto. Dia menuduh Lucky menyimpan fotonya itu ada maksud tertentu. Padahal dari penjelasan saya bahwa itu saya yang meminta langsung. Saya meminta. Foto yang sempat dipermasalahkan sama itu kan dia marah, dia bilang bajingan Andre kamu. McClory. Ternyata kamu menyimpan foto saya di HP kamu. Dia kan marah itu. Yang mengasumsikan bahwasannya Lucky suka menyimpan foto dari Andre McClory seniornya ini menunjukkan bahwa ada ketertarikan dengan dia. Padahal faktanya foto itu diminta oleh ibu. Iya, saya yang minta sendiri foto itu. Karena Lucky menelpon dengan keadaan ketakutan. Lucky telepon saya itu dengan keadaan ketakutan siang hari itu, dan dia menyampaikan, mama tolong, dia memaksa saya untuk mencari tahu nama si Andre ini lengkap dengan NRP, sedangkan saya kan tidak tahu. Betul. Saya tanya, kenapa Lucky? Mama tolong, karena abang ini jahat sekali. Letting kami ini tiap malam dikumpulkan, kami dipukul kalau tidak hafal nama lengkap sama NRP-nya. Jadi karena saya tidak kenal, maka saya memintalah, Lucky, mama tidak kenal abang Andre itu mukanya seperti apa. Karena memang saya hanya kenal orang tuanya sama adiknya yang Akmil. Karena adiknya itu waktu itu teman kasasi di gereja sama kakaknya Lucy. Kakaknya Lucky itu nama Lucy, mereka sama-sama kasasi sama-sama di gereja. Jadi saya tidak kenal memang Andre itu mukanya seperti apa. Makanya saya meminta, Lucky tolong kirim fotonya ke abang Andre ini ke mama. Mama pengen lihat. Untuk memastikan apakah ini benar anak dari orang yang ibu kenal. Dalam hal ini ayah dari Andre McClory itu sendiri. Makanya saya yang meminta fotonya itu. Jadi otomatis mungkin foto itu tersimpan di galeri. Namanya dan itulah yang dituduh dengan dugaan penyimpangan seksual itu tadi. Dituduh bahwa Lucky suka sama dia. Baik, Ibu Epi sebagai ibu kandung dari almarhum Prada Lucky yang sudah kehilangan anak tercinta, anak yang menjadi kebanggaan
keluarga, khususnya Ibu Epi, yang memberikan harapan terbesar kepada almarhum sebagai orang yang dapat melanjutkan perjuangan untuk adik-adiknya. Melihat fakta keji yang terjadi dalam proses persidangan, yang terungkap dalam ruang sidang, baik itu dari keterangan saksi maupun terdakwa. Bagaimana perasaan Ibu? Saya sebagai mama kandung, saya hadir dalam ruang sidang itu, saya kuatkan hati saya, Bapak. Mungkin semua ibu kalau mengalami kejadian seperti yang saya alami itu, pasti hancur, mungkin lebih hancur dari saya lagi. Tapi saya kuatkan hati, saya duduk dalam ruang persidangan sebagai saksi. Karena banyak kenangan yang saya dan anak saya alami semasa dia masih hidup. Anak saya itu anak yang penurut rumahan. Dia jarang bergaul yang sembarang di luar. Dia kebanyakan di rumah. Dia suka masak. Jadi kalau saya kegiatan gereja, biasanya dia sama adik-adiknya. Itu saya pulang, dia sudah masak. Dia bilang, "Mama makan, saya sudah masak." Jadi setelah dia tidak ada nih, saya sangat kehilangan sekali. Dan perjalanan saya dengan dia semasa hidup itu, kenangan-kenangan terlalu banyak. Mulai dari tes pertama sampai tes ke-8. Saya selalu kasih support dia. Tiap kali tes, kalau masih tes pertama, dia datang gugur dalam tes, dia bawa surat, dia gugur itu, dia menangis. Sampai tetangga di sebelah itu dengar, "Aduh Luki kenapa menangis?" Dia itu gugur dalam tes pertama. Tapi saya panggil dia malam, kami duduk berdua, saya bilang, "Luki, jangan kecewa. Biasanya kegagalan ini itu tanda kamu harus coba lagi, coba lagi. Tuhan uji seberapa imanmu untuk kamu lebih semangat mencoba lagi." Jadi saya duduk dengan dia, tiap kali dia gugur dalam tes itu, saya selalu kasih support. Terus pas kenangan, ada satu kenangan yang betul-betul saya ingat sekali. Itu dia tes kesehatan. Karena setiap tes itu saya selalu antar dia. Selalu Ya, dampingi. saya antar. Dia tidak mau bawa motor. Dia bilang, "Mama, saya tidak mau bawa motor. Biar mama yang antar." Jadi saya antar, nanti malam saya jemput. Nah, kalau tes kesehatan itu kan biasa pengumumannya sudah tengah-tengah malam. Betul. Itu satu kali itu saya antar, dia dengar hasil itu sudah 1:30 pagi. Jadi saya duduk di depan trotoar di Kodim Kupang situ. Saya duduk. Di sebelah itu semua bapak-bapak. Saya sendiri perempuan. Karena saya saking semangat tunggu anak saya. Saya berdoa, Tuhan semoga dia lolos. Itu 1:30 pagi. Saya lelah, saya tidur bersandar di dindingnya trotoar depan Kodim Kupang situ. Dia datang, ternyata dia gugur di kesehatan. Dia menangis dari jauh, dia bilang, "Mama, minta maaf. Luki belum bisa bahagiakan mama." Jadi saya bilang, "Tidak apa-apa, Nak. Nanti ada kesempatan berikut lagi." Dia bilang, "Iya, Mak." Kami pulang, terus dia bilang, "Mama, nanti Luki biar kerja lain saja." Saya bilang, "Luki, kan kamu cita-citamu mau jadi tentara." "Iya, Mak, untuk ganti bapak toh, biar Luki bisa jaga mama dengan adik-adik." Saya bilang, "Iya, Luki kalau begitu semangat." Dia bilang, "Iya, Mak." Tes terakhir itu dia sebenarnya sudah tidak semangat, tapi saya sedih karena dia story ini tetap dia story terus. Dia bilang, dia bilang cita-cita yang tertunda. Iya. Jadi hati saya itu langsung tergerak, berarti dia ini Masih ada sebenarnya harapan. masih pengen tes. Hanya mungkin dia berpikir, sudah gagal 7 kali. Itu malam saya panggil dia, kami dua duduk di ruang tamu. Saya bilang, "Luki, ini umur terakhirmu untuk tes. Luki mau tes atau tidak?" Dia bilang, "Mama, sudah lagi. Nanti kalau saya gugur lagi," saya bilang, "Luki, jangan sampai di usia terakhirmu tes ini Tuhan kasih kesempatan. Kita tidak tahu toh." Dia bilang, "Ya sudah, Mak, saya coba." Akhirnya dia coba itu, dia tes. Berjalan tes, dia ikuti semua tes yang dia ikuti. Puji Tuhan, semuanya lancar.
Sampai dia mau berangkat pusat itu sebenarnya dia sudah tidak mau berangkat. Dia bilang, mama biar sudah, paling nanti di pusat Lucky jatuh lagi. Saya bilang, Lucky jalani dulu, kalau memang di pusat kamu tidak berhasil berarti itu bukan berkatmu di situ. Jadi sebelum dia jalan itu kami dua berdoa dengan teman majelis, datang rumah dan temannya ada 2 orang, kami berdoa. Paginya saya antar dia ke Korem, dia berangkat. Di pelabuhan itu teman-temannya semua antar dia. Semua Teman-teman, iya, turut mengantarkan. teman-temannya yang dekat itu ada beberapa, sampai temannya punya mama rela datang pakai ojek motor untuk datang dia. Lucky ini kalau bergaul dengan teman itu dia terlalu baik sekali. Biar dia tidak punya uang, ah, tiap kali temannya ulang tahun dia akan berusaha buat temannya senang. Dia akan buat kejutan walaupun kuenya kecil atau apa, selalu dia akan buat kejutan buat temannya. Jadi temannya merasa, aduh, kami harus kasih semangat dia untuk berangkat. Jadi di pelabuhan itu Lucky banyak yang diantar temannya. Diantar keluarga Teman-teman juga, dekat iya. dari Teman dekat almarhum. dari almarhum diantar. Puji Tuhan waktu dia dengar lolos, dia telepon, mama, terima kasih mama, Lucky sudah lulus. Mama doakan Lucky lancar dalam pendidikan, biar sampai selesai. Lucky sudah dapat kerja, Lucky akan bahagiakan mama dengan adik-adik. Itu dia pesan. Dan memang kami dua sudah berjanji sebelum itu. Dia bilang, mama, kalau Lucky sudah punya kerja, Lucky akan belikan mama rumah. Mama sabar-sabar ya, karena kita di asrama ini, biar kalau kita sudah keluar dari asrama, mama dan adik-adik sudah punya rumah. Itu keinginan terbesar dia. Cita-cita Cita-cita untuk dia. seorang Iya. ibu tercinta. Terus pernah saya, dia sudah dinas itu, saya sempat WA dia, saya bilang, Lucky sudah ada kerja ya. Mama ya titip pesan satu, jika mama besok-besok sudah tidak ada, pesan mama tolong lihat ada 2 orang ya, karena mama usia kan tidak mungkin temani Lucky seterusnya. Dia bilang, mama jangan omong begitu, mama sudah berusaha, Lucky sampai sudah jadi tentara, Lucky akan buat mama bahagia. Saya balas, Lucky, mama tidak selamanya bisa dampingi Lucky, mamanya titip satu, Lucky jaga adik-adik, karena mama tidak mungkin harap kakak Lucy sudah berkeluarga. Lucky kan anak laki-laki, Lucky harapan mama, Lucky yang akan jadi penopang, pelindung buat adik-adik kelak. Dia bilang, iya mama. Dia kalau jawab itu pasti begitu saja. Kalau dia telepon itu tidak pernah ada nada kasar atau apa, pasti salam. Kata yang dia ucapkan pertama itu salam. Dan akan dia tanya, mama apa kabar? Sampai teman-teman di asrama ini saking kadang ada jengkelnya apa, Lucky kalau tidak dapat telepon saya, dia telepon teman saya semua. Mau teman majelis, tetangga, itu dia akan cari tahu. Jadi teman bilang, Lucky tidak bisa kasih nafas, mamamu sedikit kah? Dia akan cek terus saya pun keberadaan di mana. Sampai saya mau tidur dia akan tanya, mama sudah di rumah? Iya mama sudah di rumah, mama mau tidur. Ya sudah mama tidur sudah ya, jaga kesehatan. Itu yang selalu dia ucapkan. Untuk selalu mengenang Iya. bagaimana kedekatan emosional antara almarhum Prada Lucky dengan ibunda tercinta. Dia terlalu dekat dengan saya sekali, Lucky itu. Banyak kenangan-kenangan yang kami dua lalui. Jadi itu yang buat saya hancur. Harapan saya dia, harapan terbesar saya itu adalah Lucky, karena adik 2-nya kan masih kecil. Jadi saya taruh tumpuan terbesar itu di Lucky untuk bisa lihat adik-adiknya kelak. Harapan terbesar ya sebenarnya menjadi harapan seorang ibu juga, melihat anaknya sukses dalam karir, meniti karir sebagai abdi negara, Iya. menjadi bagian yang terpenting untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ananda almarhum Prada Lucky begitu memberikan kesan yang sangat melekat sekali. Sampai Baik. bapak dia bilang begini, mama ikut saya di Nagekeo sudah. Dia pengen saya pindah ke sana, sudah ikut dia. Saya bilang, Lucky tidak bisa, banyak hal yang mama belum bisa ke sana. Mama sudah datang sini sudah, biar kita kos atau kontrak juga tidak apa-apa. Ya nanti mama tunggu lihat situasi dulu. Jadi dia maunya saya harus ikut dia sudah.
Itu keinginan dia Karena besar. dia sudah merasa saya sudah Iya, mampu untuk membahagiakan iya, ibu, walaupun dari hal yang terkecil. iya, Tidak tertutup kemungkinan rasa kebanggaan yang ada dalam diri almarhum itu sudah mulai muncul karena dia sudah mampu menunjukkan bagaimana proses dia tes sampai dengan iya. ke-8 kali tes, dan baru ke-8 itulah Dia lolos. dia lolos. Pak Kris, apa yang Pak Kris rasakan melihat para terdakwa duduk di kursi persakitan dalam ruang sidang? Prajurit-prajurit yang harusnya menjadi saudara, menjadi pengayom, dan menjadi teman seperjuangan untuk Pradaluki Ceplo Saputra, menilai seperti hal ini. Kalau dari saya dilihat dari kita sebagai anggota TNI itu begini, itu saya kembali lagi ke awal yang pada saat mereka melaksanakan penyiksaan itu, sehingga dia ujungnya kan di almarhum meninggal. Betul. Itu saya lihat mereka kan batalion baru. Di situ batalion baru, dia itu dari berbagai unsur. Dia yang satunya, unsur yang pertama itu yang paling banyak itu kelompoknya Luki. Dia selesai pendidikan 2 bulan terus langsung masuk batalion. Terus yang lainnya lagi itu dari batalion-batalion yang seputaran Kodam 9. Ini kan batalion teritorial. Dia dari pasukan. Yang dari Bali saya dengarnya begitu, saya sudah telusuri juga. Ada sebagian anggota yang dari Bali, dari Raider juga ada. Terus yang paling banyak terdakwa ini kan dari batalion Atambua 744 744. dan 743. Dia di bawah naungan Brigif. Nah itu kan mereka ada berapa kelompok. Sehingga mungkin untuk masalah ini kan kematian Luki itu kalau tidak salah mereka kumpulnya baru ada jalan 1 bulan lebih. Makanya kejadian Luki meninggal itu. Nah, itu kalau saya lihat karena mungkin mereka bukan bilang tidak kompak karena dari berbagai satuan, Iya. akhirnya ya mungkin mereka dengan pakai ego toh, mungkin pakai ego. Terjadilah kematian Luki. Dan saya telusuri kembali lagi yang seperti tadi mamanya Luki bilang itu, kalau untuk kejadian kematian Luki itu saya titik beratnya kalau untuk di yang 3 orang komandan itu dan yang di anggotanya dia yang seperti tadi dan si Intel itu Sersan 1 Sersan Thomas satu. Awi. Ya. Itu nanti saya akan tanyakan di pengadilan nanti dia perintahnya dari siapa, karena biangnya tuh dia juga 3 orang perwira yang perintah. Dan saya lihat di persidangan kemarin dia bersaksi hari kedua itu dia bilang dia mendapat perintah dari dia mulai dari hari pertama kan ikut saksi sebagai dia terdakwa tapi saksi untuk Letnan 1 Ahmad itu. Amat ini. Nah itu dia bilang dia dapat perintah sehingga dia melaksanakan pemeriksaan. Itu saya lihat tuh dia keterangan, mungkin kalau saya sebagai tentara juga dia asal ngomong, karena pada saat itu saya sempat mendengar karena kan kita di luar, saya kan belum saksi, saya lewat layar yang di luar itu Ditayangkan Thomas di Awi luar itu ruang dia sidang. bersaksi bahwa dia mendapat perintah dari dankinya dia yang itu Letnan 1 Ahmad itu, Ahmad Faisal. Ahmad Faisal. Nah, itu awal dia dapat perintah itu, dia bilang Danki yang memerintah dia. Tapi saya curiganya lagi, kayaknya ada lagi yang perintah lagi. Ada lagi Ya orang singa balik juru dari itu, Letnan 2 itu. Kalau yang paling saya fokus lagi untuk masalahnya, kalau tentara kan garis komando. Kalau si Letnan Juni ini dia kan dia perwiranya kan
dia asal dari Bintara baru Secapa. Secapa Kalau yang Ahmad Faisal dengan Letnan 2 Singajuru ini dia kan dari Akmil. dari Akmil langsung perwira itu yang didikannya berapa tahun. Kalau si Nimade kan dia cuma dari Bintara dia Bintara langsung. pendidikan. Saya lebih fokus ke dua orang itu, dan untuk ke anggotanya Sersan 1 Thomas Awi, karena dia sebelum Lucky meninggal tuh dia menelpon saya, dan mungkin lebih banyak WA daripada mamanya ke Andre McLaury, saya ke Dansinya. WA-nya masih saya simpan, kalau untuk bukti saya masih pegang. Baik. Nah, begitu. Baik. Dan pada saat ini masih ada satu lagi, dan pada saat bukti itu sudah, pokoknya pernyataan yang mereka bingung sendiri mau. Tapi yang herannya lagi pas pada saat dari hakim itu dan auditor juga mengatakan tidak. Kan saya sempat bertanya, mungkin sudah ada yang dilihat kemarin itu. Saya Betul. bertanya di auditor, sehingga auditor bilangnya menyatakan bahwa tidak ada bukti. Terus saya ingin luruskan lagi, ini maksudnya kan bagaimana dia mau, kok ini persidangan kok begitu, Ya, alat buktinya sudah ada, pelakunya ada, pelakunya ada. tapi kok tidak menjurus ke dia punya motif. Nah, makanya itu Perbuatannya. yang saya sempat agak ribut sedikit. Ribut dalam arti saya tidak terima, saya mau diapakan pun saya tidak terima. Bahkan saya pernah berapa kata saya sampaikan di luar itu. Saya bilang saya jadi tentara kalau cara begini, biar saya mundur aja. Dan yang kedua, saya kecewa kepada pengadilan juga. Nah, itu yang saya sempat agak-agak, bukan agak tidak terima lagi. Memang saya tidak menerima. Sampaikan secara langsung. Saya langsung sampaikan, biar karena di ruang sidang saya tidak bisa, Baik, saya baik. ikuti aturan. Baik. Begitu. Pak Kris, selama proses persidangan yang terjadi, apakah pernah dari keluarga korban, keluarga Pak Kristianamo dan Ibu Epi, mendapatkan adanya intimidasi, tekanan, dan juga upaya untuk meredam suara keluarga terkait dengan proses persidangan dari almarhum Pradaluki? Kalau saya sebagai anggota TNI, saya rasa masih wajar. Biarpun sudah mengarah ke situ, tapi kan masih wajar, saya masih bisa mengikuti. Penting prinsipnya saya mau bagaimanapun tetap saya akan konsisten dengan itu, saya begitu. Baik. Tuntutan saya. Baik. Pak Kris dan Ibu Epi, melihat proses sidang sudah berjalan 3 hari ini, bagaimana dukungan dari masyarakat terhadap perjuangan Pak Kris dan Ibu Epi? Kalau dari saya, ibu kandung Pradaluki, saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan positif, juga doa dari seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, baik yang di dalam Indonesia maupun di luar negeri. Saya lihat banyak komentar-komentar di medsos yang mendukung betul-betul untuk menegakkan keadilan buat almarhum. Kami sangat berterima kasih. Dan kami percaya atas dukungan ini. Saya hanya titipkan pesan buat petinggi-petinggi institusi tempat almarhum bernaung. Saya, ibu kandung Lucky, saya menggugah hati Bapak petinggi-petinggi institusi ini agar bisa memberikan keputusan yang tegas, karena ini menyangkut citra institusi tersebut. Baik. Memang ini menjadi atensi ya Ibu ya, harapan dari seorang ibunda tercinta almarhum. Pemerintah dalam hal ini, beberapa pemangku kepentingan di pemerintah Indonesia dapat mengawal proses sidang ini agar bisa berjalan sesuai dengan harapan. Baik, saya lanjut ke kuasa hukum dari keluarga Pak Kristianamo dan Ibu Epi. Di sini telah hadir juga kuasa hukum keluarga, termasuk juga ketua tim dari tim advokasi untuk almarhum Pradaluki dan juga keluarga. Selamat malam Pak Ahmad Bumi. Selamat
Pak Andi Gimana? dan Mike. Selamat datang di podcast Global News. Baik, Pak Ahmad, sebagai seorang advokat keluarga dari almarhum pada Luki Cepero Saputra Namo, apa yang paling cocok dari jalannya sidang baik dari sikap majelis, auditor maupun para terdakwa menurut Pak Ahmad? Oh ya, baik. Dari sidang Luki ini, saya juga ikut selama 3 hari berturut-turut. Yang terlihat itu sidang yang berjalan dengan tensi tinggi, kemudian penuh dengan emosional. Karena ini menyangkut anak yang kehilangan nyawa, kemudian pergi dan tidak kembali lagi. Betul. Kemudian tensi tinggi itu ada hal di situ. Yang pertama dari pihak keluarga itu mengharapkan hukum ini berjalan ideal sesuai dengan nyawa yang 22 orang telah ambil. Kemudian di sisi lain pihak keluarga Ma Epi dan Pak Kris ini karena menyangkut institusi, sudah pasti bahwa perjalanan kasus ini penuh dengan tekanan. Nah, dua hal ini berjalan di antara garis yang sangat tipis. Oleh karena itu tadi harapan Pak Kris dan Maipi, mereka sangat harapkan pelaku itu dijatuhi hukuman berat, kemudian ditambah dengan hukuman tambahan, dipecat. Kemudian yang kedua, dari 3 hari saya mengikuti kasus ini, yang masih belum jelas itu adalah motif. Motif mereka bunuh, mereka pukul, aniaya Luki ini apa sih? Kalau kita bicara motif itu, tadi Pak Kris sudah jelaskan terkait dengan mens rea, niat. Artinya sengaja sebagai pengganti kehendak untuk mereka melakukan aniaya yang begitu sadis, brutal, di luar peri kemanusiaan itu. Apa sih motifnya? Bisa juga motif ekonomi, pikir-pikir tidak. Bisa juga motif emosional, cemburu, iri hati, atau apalah. Kemudian bisa juga motif politik, tapi ini juga bagi saya tidak. Tidak mungkin. Nah, ini masih sangat kabur sampai hari ini. Apa Belum sih? dalam proses sidang berarti belum ada fakta yang mengarah kepada motif dari perbuatan Dari dokter. 3 hari saya ikuti persidangan ini, motif ini sama sekali belum terbaca. Bahkan mereka dari para terdakwa, para saksi juga sempat menyampaikan penyimpangan seksual itu. Tapi kemudian dalil bantahan mereka itu tidak bisa dibuktikan dalam persidangan. Sampai Pak Auditor juga menyanggah tidak ada bukti. Kemudian majelis hakim juga seperti itu. Jadi ini masih kabur. Kita tidak tahu apa maksud mereka sampai menganiaya Luki, siksa Luki sedemikian rupa sampai Luki itu harus meninggal. Apa? Ini harus kita tahu. Betul. Harus Walaupun motif terbuka. ini bukan unsur pidana, tapi niat itu harus ada dulu. Betul. Untuk pelaku mereka melakukan itu. Kemudian yang ketiga itu saya lihat dalam persidangan itu ada 2 hal yang berkembang. Di satu sisi dari pihak terdakwa dan PH-nya mereka menyampaikan bahwa itu pembinaan. Di satu sisi dari pihak korban dan auditor mengatakan bahwa itu bukan pembinaan, itu penyiksaan.
Kalau kita membaca Undang-Undang TNI, Peraturan Panglima TNI, Peraturan Kasat, kemudian Peraturan Pemerintah Administrasi TNI, itu sama sekali tidak mengatur hal seperti itu. Saya malah bertanya-tanya, di mana kita bisa temukan aturan sampai prajurit itu dioleskan cabai, kemudian digosokkan di anus, Alat di vital barang dari korban. tempat atau alat vitalnya mereka, itu sama sekali saya tidak pernah temukan itu. Saya baca ulang-ulang peraturan itu, undang-undang itu, bahkan sampai dengan di Juklat TNI Juklat TNI. soal pembinaan, karena itu ada standarnya. Betul, Nah, kalau kita bicara pembinaan berarti pembinaan personel dulu, betul. berarti kita masuk soal mental dan fisik, kemudian pembinaan ideologi, Betul. pembinaan hukum, pembinaan rohani. Mental dan fisik ini ada standarnya, ada ukurannya. Ada ukurannya. Yang saya baca itu tidak seperti yang terdakwa lakukan Jauh. kepada korban Luki, jauh dari itu. Nah, sehingga dalil mereka bahwa pembinaan itu adalah hal tidak benar. Kemudian yang berikut, selama saya ikuti yang juga itu pada saat auditor, menanyakan kepada saksi Thomas Ami Dan si pada Intel itu. saat terdakwa Ahmad Faisal, yang kalian lakukan kepada Luki ini dasarnya apa? Ada nggak surat perintah? Dijawab bahwa tidak ada surat perintah. Yang ada adalah perintah lisan dari danki mereka. Kalau tidak ada surat perintah, berarti apa yang mereka lakukan mulai dari penyelidikan sampai dengan siksa Luki dengan Richard itu adalah cara-cara ilegal yang mereka lakukan. Itu tidak dibenarkan oleh hukum. Makanya saya katakan bahwa mereka lakukan pada Luki itu adalah tindakan di luar hukum, Di luar. extrajudicial killing, pembunuhan di luar hukum. Betul, betul, betul. Oleh karena itu, kalau terjadi pembunuhan di luar hukum, apa yang mereka lakukan itu adalah tidak sah, maka wajar kalau orang tua Luki, Pak Kris dan Mak Epi, meminta para pelaku dihukum berat. Betul. Dihukum seberat-beratnya, plus dipecat Dipecat dari kesatuan. Nah, Baik, Pak Ahmad, dari pengamatan Pak Ahmad sebagai kuasa hukum keluarga almarhum Prada Luki Cipto Samudra Namor, fakta baru apa saja yang muncul dalam persidangan di luar dari berkas perkara atau BAP yang sudah diambil oleh pihak penyidik terhadap 22 terdakwa dan saksi ini? ya, fakta baru itu seperti yang disampaikan oleh Mak Epi tadi itu. Kita semua kaget, pengunjung sidang pun kaget, publik pun kaget ketika mereka baca di media. Ketika si almarhum dengan si saksi Richard itu dipaksa berhubungan. Nah, dalam konteks pembinaan TNI itu tidak seperti itu. Baik pembinaan personel, pembinaan satuan, maupun sampai pembinaan operasi, itu tidak ada seperti itu. Itu Betul. malah merendahkan martabat prajurit. Nah, sama Bahkan sekali bisa tidak boleh. mencoreng institusi Mencoreng dari institusi. yang mereka naungi ini. Nah, oleh karena itu dalam podcast ini juga kita minta Panglima TNI Pak Kasat, juga Pangdam, juga Pak Presiden, ini tindakan yang sudah di luar batas kewajaran TNI dan bisa merusak lembaga institusi TNI. Tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa Apapun alasannya tidak bisa membenarkan Tidak perbuatan bisa dari dibenarkan. kedua terdakwa ini. Dari segi aturan TNI, undang-undang TNI, tidak ada hal seperti itu yang diatur. Baik, baik. Pak Ahmad, merujuk dari keterangan saksi dan terdakwa dari proses persidangan yang sudah berjalan kurang lebih 3 hari kemarin, keterangan saksi dan terdakwa atau keterangan saksi yang terjadi dalam persidangan
apakah masih konsisten atau ada perbedaan keterangan yang muncul dalam fakta persidangan selama 3 hari kemarin? Oh ya, saya juga sepakat dengan Maepi yang sampaikan tadi bahwa terdakwa juga saksi Thomas Awi Hmm. itu keterangannya berubah-berubah dari satu keterangan ke keterangan yang lain. Makanya dalam konteks saksi ini kita minta kepada majelis hakim agar betul-betul mencermati perilaku dari semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Keterangannya mereka itu bisa saja jujur dari mereka, bisa saja mereka berikan keterangan di bawah tekanan. Nah, karena ini menyangkut senior yang pangkatnya lebih di atas dan di bawah lembaga institusi TNI. Betul. Oleh karena itu mereka tidak konsisten dengan keterangan mereka yang sebenarnya. Betul, betul. Pak Ahmad, saya masih ingat kemarin ada beberapa kejadian terjadi. Salah satu yang kami dapatkan terkait dengan keterangan dari saksi kunci Richard Bulan, yang mana sebelum dia dimintai keterangannya dalam persidangan sebagai saksi, dia sempat menjelaskan bahwa dia mendapatkan adanya tekanan. Apakah tekanan ini akan mempengaruhi keterangan saksi dia dalam persidangan atau seperti apa? Ya, kalau Richard Bulan itu kita semua sudah dengar keterangannya dalam persidangan. Luar biasa. Yang kita pikirkan sekarang adalah gimana keselamatan Richard itu selanjutnya ketika dia kembali ke batalion. Nah, ini juga kita melalui podcast ini kita harapkan agar si Richard ini bisa dipertimbangkan, bisa dipindahkan keluar dari batalion yang di Negakio. Itu juga dia curhat, dia berikan statement di hadapan teman-teman wartawan. Karena kesaksian dia itu sangat luar biasa. Dan itu yang kita sangat harapkan. Dan kita dari pihak keluarga Luki juga sangat dengan keterangannya Richard itu. Saya tidak bisa bayangkan kalau waktu itu Richard sama sekali tidak ada. Berarti kasus ini tidak terbuka terang benderang seperti ini. Betul. Karena tidak ada saksi lain Betul. yang kita harapkan. Betul. Satu-satunya adalah Richard. Selain dia juga sebagai saksi, juga dia sebagai korban dalam kejadian ini bersama dengan almarhum Luki. Betul. Ya. Pak Ahmad, salah satu kejadian yang sangat menarik perhatian kemarin, mungkin Pak Ahmad dalam persidangan menyaksikan kejadian ketiga saksi yang pada saat akan disidangkan dalam sidang hari ketiga, kejadiannya didapati berada dalam satu ruangan dengan penasihat terdakwa. Apakah ini ada indikasi keterangan saksi itu berpengaruh terhadap fakta yang akan dia terangkan dalam persidangan atau seperti apa? Itu juga sangat kita sayangkan. Harusnya saksi itu di bawah pengawasan auditor. Karena biar bagaimanapun dakwaan auditor itu harus didukung oleh seluruh alat bukti termasuk dengan saksi-saksi itu. Sementara penasihat hukum terdakwa jelas bahwa mereka itu membantah dakwaan auditor. Betul. Nah, ketika saksi itu dibawa oleh auditor, seharusnya ada staf auditor yang menjaga, mengawasi para saksi. Tidak bisa dibiarkan, apalagi ketemu dengan kuasa hukum dari terdakwa. Nah, penasihat hukum terdakwa ini kan pihak lawan. Betul. Jadi apa yang mereka sampaikan ke saksi bisa saja mempengaruhi keterangan saksi mereka dalam persidangan. Betul. Ya. Pak Ahmad, menurut Pak Ahmad menilai kinerja dari auditor militer, dalam hal ini jaksa di peradilan militer, sistem peradilan militer, jaksa militer, kita sebutkan di sini auditor militer, dalam mengungkap kebenaran di persidangan seperti apa? Ya, karena selama 3 hari kita mengamati
sidang ini, kan kita tidak bisa hanya melihat saat persidangan. Betul. Harusnya itu dari awal, startnya itu dari dakwaan. Karena termasuk dengan menyimpan pasal yang kita dakwakan kepada terdakwa. Betul. Karena hakim dalam memutus perkara, dia tidak akan menyimpang keluar dari dakwaan. Dia bisa menyimpang asalkan masih tetap dalam pokok perkara dalam dakwaan itu. Dalam dakwaan yang sama. Nah, yang didakwakan kepada terdakwa itu ancaman paling lama adalah 9 tahun. 9 tahun. Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal. Meninggal dunia. Kalau hanya tumbuk berarti hanya 4 tahun. Tumbuk lalu luka itu 6 6 tahun. tahun. Tumbuk lalu orang itu meninggal berarti 9 9 tahun. Nah, seharusnya pihak auditor itu cermati dari awal seperti yang disampaikan oleh Pak Kris ini. 340 pembunuhan berencana itu harus masuk. Karena kita lihat dari rentetan peristiwa itu, si Luki ini dianiaya bukan hanya 1 hari. Betul. Malah dianiaya berhari-hari sampai dengan Luki ini sudah jatuh, sudah tahu dia pingsan, tidak lagi berdaya, napas sesak, tapi masih juga ditendang. Nah, berarti mereka ada sesuatu yang mereka insapi. Betul. Kenapa mereka harus tendang lagi? Karena mereka lihat Luki ini masih bernapas, belum mati. Belum mati. Nah, Artinya ada kemungkinan dari ke-22 terdakwa ini memiliki kehendak untuk menghilangkan Ya. nyawa almarhum. mereka punya kehendak, mereka punya mengisapi soal kematian si dari Luki almarhum ini. Prada Luki. Karena Luki ini belum mati, mereka siksa tambah lagi. Ya. Maka saya sepakat dengan Pak Kris sampaikan tadi bahwa harusnya pasang pasal 340, Betul. dijuntukan dengan 338, junto lagi dengan 170. Nah, itu supaya berimbang dengan nyawa yang melayang ini. Betul. Tapi mereka ini dipasang dengan pasal yang penganiayaan. Bahkan primernya itu adalah ayat 1. Ya. Hanya tumbuk saja, korban tidak mati. Nah, ini yang kita sangat sayangkan kepada teman-teman auditor yang seharusnya mereka cermati dari awal Betul. di dalam rangkaian dakwaan ketika disusun itu. Karena sudah masuk di sidang itu, kita bertarung, auditor membuktikan dakwaan, penasihat hukum terdakwa membantah dakwaan ini. dakwaan. Nah, ini yang harus dicermati dari awal oleh pihak auditor. Bahkan kita dari awal kuasa hukum sudah berapa kali minta ketemu untuk kita koordinasi diskusikan soal ini. Tapi ruang itu tidak diberikan kepada kita kuasa hukum. Baik. Baik, Pak Ahmad. Menilai dari proses persidangan awal sampai dengan kemarin sidang ketiga, sikap dari majelis hakim apakah menurut Pak Ahmad sudah objektif terkait dengan ruang yang diberikan kepada orang tua korban dalam proses persidangan? Ya, saya sangat yakin dengan majelis hakim dari arah pertanyaan yang mereka kembangkan kepada para saksi dan juga kepada mengkanter pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa. Itu saya cukup yakin dalam persidangan ini mereka akan jatuhkan hukuman maksimal ditambah dengan hukuman tambahan. Jadi pidana pokoknya penjara, pidana tambahannya adalah pecat, dijatuhkan sekaligus dalam putusan itu. Ya. Baik, Pak Ahmad. Di dalam proses persidangan yang berjalan ini, apakah masih ada hal-hal yang menurut Pak Ahmad sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhum Prada Luki, ada tidak hal-hal yang janggal yang terjadi selama proses persidangan? Ya, kalau hal yang janggal pertama itu dari keterangannya saksi Richard. Pertama, dia disuruh berbohong bahwa mereka jatuh dari pohon ketika dibawa ke puskesmas pertama. Kemudian yang kedua, saya juga baca surat keterangan dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa si Luki itu jatuh dari bukit. Nah, dari keterangan surat dokter itu tidak sinkron dengan foto
Luki yang kemarin Kondisi sudah luka-lukanya itu ya. luka-lukanya yang sudah diserahkan oleh bapaknya Luki, Pak Kris, kepada yang mulia majelis hakim. Dan itu tidak connect. Nah ini yang majelis hakim yang mengadili perkara ini harus betul-betul mencermati. Kita tidak tahu nanti besok atau lusa pihak dokter yang dihadirkan itu mereka akan jelaskan apa. Betul. Jelaskan sesuai dengan surat dokter yang ada di kita kuasa hukum. Yang diterima oleh keluarga almarhum, dalam hal ini yang diterima oleh kuasa hukum, atau surat lain yang mereka bawa. Ini yang kita minta majelis hakim untuk betul-betul mencermati. Karena diajar untuk berbohong itu sudah dari awal. Sudah ada terjadi. Iya, sudah terjadi semenjak Richard mereka disuruh berbohong jatuh dari pohon. Ya. Kemudian kita baca di surat dokter lagi bahwa almarhum jatuh dari bukit. Ini kan sesuatu yang tidak logis. Betul. Padahal ini surat resmi rumah sakit. Betul. Nah, itu. Pak Ahmad, dari sisi hukum, apakah dakwaan dan pasal yang digunakan oleh dokter itu sudah tepat menurut hukum atau seperti apa? Menurut Pak Ahmad ini, saya minta pendapatnya. Iya. Ya, seperti saya jelaskan tadi nih. Ini karena sudah masuk di ruang pengadilan, mau tidak mau kita ngomong bahwa itu tepat. Dan pihak auditor harus membuktikan dakwaan itu. Baik. Kecuali ini barang belum masuk. Belum masuk berarti kita bisa otak-atik lagi pasal. Artinya ada ruang penasihat hukum untuk memberikan Iya. pandangan hukum Iya. terkait dengan pasal yang akan Iya. didakwakan pada terdakwa ini. Karena masalahnya itu adalah hakim tidak boleh menyimpang dari pasal yang didakwakan. Artinya Itu masalahnya. ketika auditor sudah menentukan pasal dakwaan terhadap dakwaan kepada terdakwa, maka majelis hakim tidak boleh Iya. mengambil Dan keputusan itu mengenai masih terbuka ruang jika orang tuanya Luki ini membuka LP baru di POM. Karena masih ada orang lain yang belum tersentuh dengan masalah ini. belum masuk dalam Iya. berkas perkara dalam persidangan ini. Belum masuk dalam perkara ini. Baik, Pak Ahmad, terkait dengan tadi yang Pak sampaikan pasal yang didakwakan oleh auditor terhadap 22 terdakwa ini, ada kemungkinan tidak peluang pasal 131 tapi masih bisa diakomodir dari pasal di luar dari KUHP militer? Ya, karena ini dakwaan penganiayaan dalam kitab undang-undang hukum pidana militer. Betul. Nah, kemudian pasal yang mereka dakwakan itu mereka tidak juntuhkan dengan di KUHP. Baik. Jadi itu tidak mungkin majelis hakim keluar dari itu. Kecuali dari pasal yang sama, misalnya ayat 1, ayat 2, ayat 3, ada ayat 4 lagi yang belum dipasang, itu masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Ada kemungkinan tidak? Nah, bisa dipakai. Bisa menyimpang dari Bisa menyimpang dari itu. tapi menyimpang dari penganiayaan ke pembunuhan misalnya, Gitu. itu tidak bisa. Menyimpang dari perbuatan yang Perbuatan yang didakwakan pertama Ya. tadi menjadi Jadi, pokok. Ya, makanya ini kata kuncinya di auditor. Semenjak dia menyusun dakwaan. ini. Ya, Dalam perkara ini. ya. Pak Ahmad, apa harapan dari keluarga korban terhadap majelis hakim dan institusi TNI dalam perkara ini selain tadi yang disampaikan oleh Ibu Epi dan juga Pak Christian Amos? Ada hal lain yang mungkin menjadi harapan yang belum disampaikan oleh keluarga korban? Harapan dari kita selaku penasihat hukum kepada majelis hakim yang mulia, juga kepada Pak Presiden, Pak Panglima TNI, Pak Kasat, Pak Pangdam Sembilan Udayana, terkait dengan kasus ini agar kita harapkan putusan yang seadil-adilnya, putusan yang setimpal dengan derita yang dialami oleh orang tua korban. Ya. Karena nyawanya Luki ini sudah pergi dan tidak Tidak mungkin kembali lagi. mungkin kembali lagi. Kemudian harapan kita lagi bahwa kasusnya Luki ini menjadi pelajaran lah berharga Betul. buat institusi TNI, sehingga tidak ada Luki-Luki baru lagi. Yang terjadi di kemudian Nah, oleh karena itu dalam kasusnya Luki ini, para pelaku, para terdakwa harus ada efek jerah.
Betul, betul. Dijatuhi hukuman maksimal, hukuman berat, plus Dipecat pemecatan. dari Supaya yang lain bisa trauma dengan masalah itu. betul. Kalau tidak ada efek jerah, besok lusa ada luki-luki yang lain lagi. Ya, karena kita melihat ya seperti yang disampaikan oleh beberapa netizen, orang bunuh, nyawa orang hilang, ya hukuman 9 tahun. Sehingga nanti akan muncul stigma di masyarakat, ya lebih baik bunuh orang aja kan, cuma 9 tahun nggak dihukum seumur hidup. Dan ini akan menjadi bahaya Ya. yang terjadi di kemudian hari ketika, mohon maaf, saya harus sampaikan bahwasannya ketika orang menjadikan perkara ini sebagai rujukan, maka akan terjadi luki-luki yang lain lagi di kemudian hari. Itu yang kita harapkan tidak terjadi lagi. Dengan catatan, para pelaku dalam perkara luki ini dihukum berat plus dipecat dari anggota TNI. Biar yang lain bisa berkaca dari kasus ini. Betul, betul. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Penjelasan yang sangat kompleks dari seorang advokat, ketua tim kuasa hukum keluarga almarhum Pradana Luki Cepul Saputra Namo, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda tercinta Ibu Epi Siap. dan juga Pak Christian Namo telah hadir bersama kita pada malam hari ini dalam podcast menguak proses persidangan yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini terkait dengan perkara almarhum Pradana Luki Cepul Saputra Namo. Terakhir sebelum saya tutup podcast malam ini, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai harapan terakhir dari seorang ibu dan juga bapak, Pak Christian Namo dan Ibu Epi. Silakan. Kalau saya sebagai mama kandung Luki, harapan saya agar Luki bisa dapat keadilan. Saya meminta kepada Bapak Hakim yang mulia agar bisa mengambil keputusan seadil-adilnya, agar saya mama kandung juga saya merasa puas, karena ini menyangkut nyawa anak saya. Anak saya tidak bisa kembali lagi. Para pelaku masih bisa memakai baju dinas. Orang tua mereka masih bisa melihat, keluarga mereka masih bisa melihat, tapi anak saya nyawanya tidak bisa kembali lagi. Saya hanya berharap semua pelaku, perwira 3 itu pun, dan yang anggotanya 22 orang semua itu dipecat. Dan hukuman seberat-beratnya untuk pelaku utama hukuman mati, dan sisanya hukuman seumur hidup. Itu yang saya inginkan. Saya berharap itu akan terjadi. Terima kasih. Pak Kris, ada harapan yang mungkin ingin disampaikan? ini dari saya yang paling inti begini. Saya mohon, karena sidang ini sudah, kalau saya anggap sudah terlalu banyak yang tidak benar. Saya sebagai anggota TNI, saya punya atasan. Saya memohon mulai dari Bapak Danjon, Komandan Batalion, dan saya memohon kepada Panglima Kodam 9, Bapak Kasat, Bapak Panglima TNI, dan yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Prabowo, tolong dilihat kasus ini. Karena menurut saya sebagai anggota TNI, ini sudah kehilangan nyawa, dan prosesnya kalau menurut saya tidak sesuai jalur. Banyak yang tidak masuk akal. Saya tidak usah jelaskan lagi, mohon izin Bapak Pangdam, Bapak Kasat, Bapak Panglima TNI, dan Bapak Prabowo, Bapak Presiden, saya mohon tolong dilihat lagi kasus kami ini. Daripada mungkin nanti kalau tidak sesuai dengan aturan atau dengan hukuman, jangan pernah salahkan kami. Bukan bilang saya mengancam, karena ini sudah diketahui oleh seluruh, bukan masyarakat Indonesia, seluruh dunia. Dan mohon izin Bapak Panglima sampai Bapak Presiden, saya juga menjaga nama baik TNI. Kalau sempat keputusan ini tidak adil, saya juga merasakan bahwa kita lembaga besar ini gara-gara 22 orang kita rusak, dalam arti lembaga yang besar ini rusak. Dan saya mohon izin Bapak Panglima dan Bapak Presiden, anak saya sudah meninggal, mau dihukum apapun
tetap anak saya tidak kembali. Mungkin mohon izin saya menyampaikan itu ada. Tolong ditinjau kembali. Siap begitu. Baik, terima kasih Pak Kris, Ibu Epi, dan juga Pak Ahmad sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhum Prada Luki. Pada kesempatan malam ini telah memberikan ruang yang begitu luas terkait dengan proses persidangan. Sebelum saya akhiri proses malam hari ini, sedikit saya ingin sampaikan pesan terakhir dari keluarga almarhum Prada Luki Cipto Saputra Namo agar seluruh pemangku kepentingan, baik itu dari kesatuan institusi almarhum Prada Luki maupun kepada pemerintah pusat, agar dapat meninjau dan juga memperhatikan proses persidangan perkara ini, agar proses perkara ini transparan, terbuka, dan bernilai integritas. Terima kasih Pak Kris, Ibu Epi. Saya ucapkan terima kasih Pak Ahmad, terima kasih banyak. Nanti mohon izin kalau ada kesempatan di momen berikut, mohon kesediaan waktunya untuk kita ketemu dan berada dalam ruang podcast yang sama. Terima kasih banyak kepada seluruh pendengar setia Global Indo News podcast malam hari ini, telah berjalan dengan narasumber orang tua dari almarhum Prada Luki, yaitu Ibu Epi dan juga Pak Kris Namo. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Salam untuk kita semua. Terima kasih.